Sejujurnya kalau ibu bilang sekolah ini paling murah, saya memang setuju. Untuk wilayah sekitar yang paling murah di sini. Tapi murah itu bukan berarti murahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an wa jama'ana fi hadha as-sabah fi muassasah Baitul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikur Rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi unzila ilaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi dukhulil jinan. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi khisalin: hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arshillah yawma la dhilla illa dhilluh. Buya Kiai Haji Mahsud Salim yang kami hormati selaku Ketua Yayasan Bait Qur'ani, mata'anallahu bi tuli hayati wa nafa'anallahu bi'ilmihi wa asrarihi wa nafahatihi. Semoga Buya sekeluarga, baik keluarga yayasan maupun keluarga famili, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibarokahi usianya, dibarokahi pekerjaannya, dibarokahi keluarganya, makin tahun tambah banyak muridnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati dan kami muliakan, ibu kedua bagi anak-anak kami, ibunda kepala sekolah yang alhamdulillah menjadi ibu kedua bagi ibu kami, menjadi ibu kedua bagi anak-anak kami. Aslinya sebetulnya saya pengen ibu kedua yang asli, Buya, tapi kata ibunya Deni, masa ibu yang ada di Bait Qur'ani enggak cukup, kan sudah ada dua ibu, yang pertama Mama yang di rumah, yang kedua Umi yang di Bojongkulur. Akhirnya kemudian saya tidak jadi, Buya, cukuplah sudah ya, cukup Mamah yang di rumah dengan Umi yang di Bait Qur'ani. Mohon izin, Buya, kalau Uminya ini menjadi Umi bagi kami semua, bagi anak-anak kami. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Hajah EM yang alhamdulillah selaku pengawas dari gugus 9 berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa kami mengkhususkan tahniah ini kepada segenap staf pengajar, ibu-ibu wali kelas, bapak-bapak wali kelas, dan seluruh organ daripada sekolah SDIT Bait Qur'ani, TKIP Bait Qur'ani, dan pondok pesantren Zawiyah
Zawiyah Ahli Quran Bait Qurani yang alhamdulillah embrionya sudah ditelurkan dan mungkin dalam waktu dekat akan ada soft opening atau grand opening, kurang lebih mungkin demikian, beserta segenap wali murid yang mohon izin kalau tidak berkenan saya wakili pada kesempatan pagi hari ini, karena sejujurnya ini jebakan Batman. Saya diminta untuk menjadi pemberi sambutan selaku wali murid, bukan sebagai penceramah, tapi begitu turun Buya langsung bilang di depan menyambut dan mengatakan sekalian tausiah. Begitu. Jadi ini betul-betul dadakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga dilalah berdandan seperti ini menyesuaikan dengan sambutan calon wali sambutan wali murid Buya. Ini enggak serajab sekali saya pakai batik begini ini. Oleh karena itu saya bingung apa yang harus saya sampaikan dulu. Tapi tadi sudah saya sampaikan ke hadapan Buya. Saya secara pribadi memasukkan anak ke sini, Bu Em mohon maaf. Sejujurnya kalau ibu bilang sekolah ini paling murah, saya memang setuju untuk wilayah sekitar yang paling murah di sini. Tapi murah itu bukan berarti murahan, dan kami dulu memasukkan anak ke sini pertimbangannya insya Allah bukan karena murah. Pertimbangan utamanya, kalau kami, saya khususnya merasa rasa-rasanya waktu itu pertimbangannya bukan murah. Kalau saya secara pribadi ditanya apa yang membuat saya menyekolahkan anak ke sini, yang merekomendasikan siapa? Yang merekomendasikan itu wali murid TK. Kebetulan adik angkat saya mualaf dari Cirebon, namanya Hendrikus Sofyan. Saya ke sini, dia ikut pindah ke sini. Anak perempuannya yang pertama disekolahkan di sini. Kata bapaknya, si Alia bagus bacaan Qur'annya, si Alia jadi disiplin sholatnya, di mana disekolahin? Di Bojongkulur. Sekolah apaan? Pokoknya Quran gitu, sekolahnya gitu, katanya bilang gitu. Sekolahnya itu ada Qurannya gitu. Saya bilang memang ada di Bojongkulur sekolah yang ada Qurannya gitu. Jadi kami tertarik di sini ini, Bu Em, kok ada SD yang ada Qurannya gitu. Itu aja sebetulnya. Ono tah SD sing ono Qurane. Kira-kira begitu pikiran saya. Kok ada SD yang ada Qurannya? Biasanya umumnya SD nggak ada Qurannya. Mohon maaf gue, gitu loh. Saya itu khawatirnya kalau nggak ada Qurannya, terus are-are itu diajari bocah-bocah itu diajari apa? Baru tak diajar naon di sekolah ayat Quran. Mohon maaf nih Bu ya kalau Bu ya betul-betul. Ya. Nah kalau kita nyekolahin anak terus nggak dapat Quran, terus dapatnya apaan? Kalau kita nyekolahin anak nggak dapat Quran, kalau Quran turun dari Allah, jangan-jangan di sekolah itu Allah nggak pernah disebut. Kalau anak kita belajar mahal-mahal, kemudian tidak berhasil mengenali Allah sesuai dengan derajat usia dia, terus buat apa duit yang dibayar mahal-mahal itu? Jadi sejujurnya daya tarik baik Qurani bagi kami wali murid, Buya, karena ada Qur'annya. Kalau Buya bikin yayasan ini namanya SDIT Baitullah, SDIT Baitullah, rotok serem. Agak serem kalau SDIT Baitullah itu. Tapi begitu SDIT Bait Qur'ani, kata orang tua wali yang kebetulan dia baru Iqra jilid 1,
Udah aku baru Iqra jilid 1 umur 45, minimal anakku tamat Iqra di SDIT Bait Qurani. Betul ya Pak ya? Kira-kira seperti itu harapannya. Kata bapak-bapak yang kebetulan maaf, kata bapak-bapak yang kebetulan kampret, lagi musim buah nih, makanya yang di bawah buah ini, yang di bawah pohon jambu kayaknya kampret semua nih. Yang di bawah pohon jambu kampret semua. Bagi bapak-bapak yang kebetulan kampret, bilangnya begini, jangan sampai ntar anakku kalau sudah nyalon jadi presiden, pas baca Al-Fatihah masih Al-Fatihah gitu. Kata orang tuanya yang kampret. Kata orang tuanya yang cebong, iya biar gak dilok nombek kampret, supaya jangan dibulu sama kampret, maka nih bocah dari kecil kudu diajarin Quran. Yang menarik di sini ini Qurannya. Teman-teman saya, orang tuaku, ada Ustadz Mujib, ada Ustadz Anwar, ada adik saya Ustadz Mumu, nyekolahin anak ke sini karena ada Qurannya. Buya tadi sudah bilang, kami mendirikan ini dengan ikhlas, makanya Buya sama Umi ridho kalau kita telat-telat bayar. Ridho kalau kita telat-telat bayar, yang penting pas lulus lunas. Jadi nanti Buya sama guru-guru puasa Senin Kemis. Enak banget dipikir kalau Buya bilang ikhlas kemudian boleh nunggak gitu. Ya jangan salah paham ya sama yang disampaikan sama Buya. Ini gue sambutan apa ceramah ini ya? Sejujurnya Buya Masya Allah, yang namanya uang mah jangan lihat badannya, kadang punya kadang kagak. Tapi kalau utang mah biasanya pasti punya. Jadi kalau kami Umi telat bayar, malunya segede gunung sama Umi itu. Maka kadang-kadang kalau nganter nggak sampai kelihatan Umi, nggak sampai kelihatan Buya, agak ngumpet di sono. Malah ada indikasi begini Umi, kalau di Hongkong sekarang Umi sama Buya pernah ke sana, banyak yang cadaran. Saya ngobrol sama konsulat jenderal waktu itu zamannya Patri, Pak Ustadz, ada 2 indikasi dengan banyaknya perempuan bercadar di Hongkong ini, TKW bercadar. Kenapa toh Pak? Yang pertama terpapar radikalisme, majang, terpapar radikalisme. Yang kedua untuk menghindari teman-temannya yang kepadanya ia punya utang, supaya tidak ketahuan dia pakai cadar, katanya begitu. Mohon maaf ya Umi ya, kalau Uminya Denny, Uminya Ali pakai cadar bukan karena telat SPP, bukan. Tapi sebagai manusia ada rasa itu, ada asli, ada rasa itu di hati kita. Ya Allah, kita ini udah anak kita dididik ngaji, anak kita dididik sholat duha. Seringan Pak anak kita kayaknya sholat duha daripada bapaknya, benar ya Pak ya? Anak kita dididik sholat duha, anak kita dididik adab. Ya elah, tinggal 350 doang. Kadang-kadang pas begitu mau dibayar, ya kenapa tadi dibeliin pulsa ya? Gitu, telat akhirnya bayaran. Jadi yang menarik Bu EM, memang ini murah. Dari segi pembayarannya murah, tapi Bu EM sendiri mengakui sekolah yang baru 11 tahun. Saya tanya Buya, total murid sekarang sudah 500 kurang lebih. Ke depan insya Allah ini akan menjadi sekolah kebanggaan warga Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Selebihnya lagi mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atas perkara keterlambatan bayar itu Umi dan Buya mohon maaf. Ini kita tos-tosan aja udah kelas 6, bener gak? Sisanya yang masih nunggak ya kalau Buya mau ikhlasin ya alhamdulillah. Karena alasannya kalau kita protes sama Umi lewat Bekom, Umi bilang itu urusan yayasan. Kan yayasannya juga Buya, dan Buya adalah suami Umi. Nggak dimusyawarahkan gitu loh kalau mau tidur. Tapi sejujurnya Umi dan Buya, apa yang harus kami bilang ya? Sekalipun kami membayar 3,5 juta tiap bulan, sekalipun kami bawa gunung berisi emas untuk membayar, jerih payah Buya dan Umi beserta segenap guru-guru. Kita berangkat kerja kadang jam 8, ya Pak,
udah sampai kantor, pulang kantor jam 5, sampai Bojongkulur jam 10. Jam berapa kita ketemu anak? Lebih sering bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru, bapak ustazah dan ibu-ibu ustazah yang ketemu dengan anak-anak kita. Secara kuantitatif maupun secara kualitatif, seringan mereka berjumpa. Kira-kira apa yang harus kita kasih? Bingung saya. Saya dari kemarin waktu dibilang suruh nyambut, aku ngomong apa yang kira-kira harus saya sampaikan. Saya menghindari untuk tidak mendengarkan lagu tadi, karena itu memicu tangisan. Sejujurnya saya kepengen nangis. Emaknya anak-anak tadi malam bilang, Umi, tadi pagi anak-anak geus galede teu karasa si Sabrina geus lulus SMP, Muhammad geus lulus SD, kedeung deui Ali nuturkeun. Pikiran saya, udah tua gue, udah lama gue sama bini yang tua ini. Masya Allah. Padahal sepandai apapun kita nyimpen bini muda, lama-lama tua juga ya Bu ya. Ya Allah, saya mikir gini, gak terasa ya, udah 6 tahun kita bolak-balik ke Bait Quran, kendati mohon izin kami tidak tiap hari, dan bapak-bapak juga mungkin tidak tiap hari, tapi gak terasa ya Allah, udah 6 tahun. Apa yang harus kami bilang Buya? Guru saya Maulana Sa'ad Kandahlawi hafizahullah mengatakan begini ketika ditanya, ya Syekh, mana yang lebih afdal di antara wirid mursyid thariqah? Artinya wiridan, jampe, doa-doa yang tersebar dari mulut satu wali kepada mulut wali yang lain, mana yang paling afdal? Dijawab oleh guru kami, doa masuk WC. Apa nak doa masuk WC itu apa? Doa masuk WC gimana apa gil? Allahumma inni a'udzubika. Bapak-bapaknya masalah, ibunya mah doanya masa Allahumma jannibna minasyaiton. Salah. Apa doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Kata Syekh tersebut, doa masuk WC yang diajarkan baginda Nabi ribuan kali lebih afdal dibandingkan wiridannya para mursyid thariqah. Karena yang ngajarkan sinten? Kangjeng Nabi. Karena keluar dari mulut siapa? Kangjeng Nabi. Lah terus kami yang mendapati anak-anak kami tiba-tiba pulang sekolah mau masuk WC, gak macam bapaknya ditendang pintunya, asal masuk aja kaki. Anak-anak berhenti dulu Umi di depan WC itu begini. Terus dia bilang, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Baru kemudian melangkah begini, yang ngajarin siapa? Betul ya Bu ya? Mau makan buka bersama, kumpul, bapaknya ada, emaknya ada. Kalau sekarang mungkin udah ada jarang, tinggal 1-2. Kalau dulu kata anaknya gini, apa kata ibu guru, kata Umi, kalau makan harus baca doa dulu. Kalau ada papa yang mimpin. Itu bapaknya langsung keringet dingin. Lah kagak hafal doanya, bapaknya kagak hafal. Bapaknya berkeringet dingin udah. Masa iya kata Umi kalau ada papa harus papa. Belum abi manggilnya, modelnya masih papa mama. Abi-abian itu kan belakangan aja, abi-abian itu. Kalau udah mulai agak jenggotan baru manggilnya abi. Umi dulu mah papa mama. Orang Bojongkulur mah papa siap masya kepada toge. Papa siap masya. Daerah cenah mereka manggil papa mama dah jeung jengkol, jeung teri, jeung kusam, jeung gabus, paling banter ke sayur asem. Bener, kenaon cenah papa mama oge daharna cuek keneh mah. Make jeung make bahasa Inggris kalau rupa gitu istilahnya itu. Mohon izin kalau Umi nggak ngerti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan para wali murid. Bapaknya bingung. Ya, bingung bapaknya. Cuma kelebihan orang tua itu tidak pernah kehabisan akal di hadapan anak-anaknya.
Oh begitu kata Umi. Iya kata Umi, papa yang harus bacain doa. Ya udah, kalau begitu nak, kata Umi juga kan, kamu harus taat sama papa. Iya, sama ibu, sama mama. Iya, kalau begitu papa perintahkan kepada kakak untuk membaca dan memimpin doa sebelum makan. Akhirnya kemudian anaknya yang baca. Anaknya lulusan Bait Qur'ani, ngegeleger Bu Em baca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Masya Allah. Lah terus kepada orang yang mengajarkan anak-anak kami doa masuk WC, kepada orang-orang yang mengajarkan anak-anak kami doa makan, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang mengajarkan anak-anak kami bagaimana menghormati orang tua. Bu, Pak, jalan begini ini bukan budaya Sunda, bukan budaya Jawa. Ketika ada orang tua, terlebih ibu dan bapak, kita doyong miring begini ini. Bukan itu bukan budaya itu perintah daripada Al-Quran. Buat apa kita punya anak pinter kalau udah gede kita ditinggalin? Buat apa kita punya anak LCMA, doktorando, sampai kemudian double degree, triple degree dan seterusnya, kalau kemudian pada saat di hari tua dia sudah tidak pernah mudik lagi, nggak mau lagi ketemu sama kita, nggak mau lagi menghormati kita. Maka di tempat ini anak kita dilatih untuk sekedar cium tangan yang nampak sepele tapi itu luar biasa, untuk sekedar sungkem yang nampak sepele tapi itu sesungguhnya luar biasa. Maka kepada yayasan, Umi dan segenap ustadz dan ustazah, kami hanya mengatakan, bila besok anak kami jadi soleh dan solehah, kalau karena soleh dan solehahnya dia diizinkan Allah masuk surga, saya akan bilang kepada anak-anak kami, nak, jangan dulu masuk, cari dulu Buya, cari dulu Umi. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza fit dunya wal akhirah. Keikhlasan Buya, keikhlasan Umi, keikhlasan segenap ustadz dan ustazah akan jadi bekal dan cahaya yang menerangi rongga dada anak-anak kami untuk menapaki kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Kami berharap hubungan kami dan anak-anak kami bersama Buya dan Umi, mohon maaf, ini karena sambutan setengah ceramah, ceramah setengah sambutan, jadi nggak dikasih minum. Kami berharap hubungan ini tidak berhenti sampai di sini. Anak kami adalah alumni Bait Qur'ani. Mudah-mudahan kita terus berhubungan seiring dengan perjalanan waktu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Siapa tahu besok-besok sesama alumni saling besanan. Tapi jangan janjian dari sekarang. Siapa tahu besok-besok Buya masih punya cucu-cucu yang kecil-kecil, pas cucunya Buya mungkin udah hafizah, pas anak-anak kita juga udah pada LCMA, besanan kita Buya. Kalau bisa pohon jambunya jangan ditebang, ntar sebagai apa, anggap saja ini baiatus syajarah. Ya, janji di bawah pohon, cuma bukan pohon yang ada di Hudaybiyah, tapi pohon Bojong Kulur. Kita janji di bawah pohon jambu. Buya inget-inget ya, ini baiat kita nih, baiat Bait Qur'ani, janjinya di bawah pohon jambu, disaksikan oleh ibu pengawas yang akan mengawasi prosesi permenantuan ini. Tadi Buya bilang 20 tahun yang akan datang, mati dah, yang lain dah mati semua, yang masih hidup tinggal Ustaz Ahmad Syaihu doang. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Ada seorang anak seumuran adik saya mau disekolahkan ke Bandung, ibu pengawas.
Kalau ibu tadi bilang di sini ada yang 30 jutaan ya Bu ya. Di Bandung itu ada yang 40 jutaan, kira-kira 5 tahun yang lalu. 40 juta uang masuk, saya dengarnya langsung kelenger. Itu uang masuk 40 juta. Kemudian bulanannya Bu ya 2 juta waktu itu. Sekarang bulanannya sudah di atas 3 juta. Bagi kami gede, tapi mungkin bagi sang wali murid itu biasa aja, karena penghasilan dia juga lebih daripada itu. Cuma karena ini jemaah pengajian saya, sang wali murid ini, saya bilang, Ji, gini aja Ji ya, ini adik saya yang bontot, yang bungsu, tak masukin ke sebuah pesantren di Bogor. Uang mukanya, uang pertama masuk itu cuma 1,5 juta, bulanannya masih 300.000 waktu itu. 6 bulan ke depan kita evaluasi seberapa banyak hafalan adik saya dan seberapa banyak kualitas hafalan anakmu, sing di sekolah sing DP-nya itu 40 juta, bulanannya 3 jutaan. Deal ya, deal. 6 bulan kemudian santri Baitur Rahman Pilanpuri libur, kita ajak ke Pulau Seribu. Di Pulau Seribu saya simak bacaan Al-Baqarah adik saya di atas tanggul di Pulau Pramuka. Setelah itu saya tanya anak itu, piro hafalanmu? Ternyata mahalnya uang muka dan SPP tidak berbanding lurus dengan kualitas anak didik. Kalau ada tetangga saya ya pindah Bu, umpama dari Blok U Villa Nusa Indah pindahnya ke Pondok Gede Permai, itu biasanya nggak syukuran. Kenapa? Karena merasa pindah dari yang tidak banjir kepada yang banjir. Tapi kalau ada yang pindahnya ke kota wisata, pindahnya itu ke Kemang Pratama, itu syukuran karena merasa naik level. Saya ingin katakan kepada wali-wali murid, kalau ibu sekolah di Bait Quran, ibu bilang, anakku sekarang di Bait Quran. Jangan merasa rendah hati, jangan merasa rendah diri. Anakku sekolah di Bait Quran, sekolah yang ada Qurannya. Tiap hari anakku diajari menyebut nama Allah, tiap hari anakku diajak menyebut nama Rasulullah. Jangan ada istilah minder lagi, karena sekolah kita ada apanya? Sekolah kita ada apanya? Anak kita diajarin apa? Anak kita dikenalkan sama siapa? Dikenalkan sama Allah. Sama Allah. Di setiap harinya diajarkan salat duha berjamaah. Di setiap harinya diajarkan tahta kerama. Kita mau nyari sekolah yang macam mana lagi? Bu, karena ini sambutan saya akan pungkas. Kebetulan di pesantren juga sekarang sedang penerimaan murid baru. Saya bagian panitia seleksi untuk nanya wali murid. Kalau ada wali murid datang jauh-jauh dari Lampung, saya tanya, ngapain ke sini? Kang, berarti keterno lare-lare pondok, gak ada pondok di Lampung. Wonten Pak Ustaz. Ciadoel saking Lampung melewati Banten kok tekan Bojongkulur. Golek apa tuh? Nganu Pak Ustaz. Nganu apa? Ya saya punya harapan gak muluk-muluk kok Pak Ustaz. Harapannya apa tuh? Pade, tak bilang gitu. Harapannya apa tuh Pade? Yes, benare iki iso nyapati bapake, macono Fatihah le bapake mati supaya bisa masuk surga saja nggak Pak Ustaz. Saya langsung bilang sama Pade, tak terima. Ada lagi wali murid yang datang. Saya tanya lagi, mau apa nih anak diantar ke sini Pak?
supaya jadi hafid Quran Pak Ustaz. Nah bapaknya hafid, boten Pak Ustaz. Mai hafidh, boten Pak Ustaz. Yangkung yangti hafidh boten yangkung yangti al-fatihah Muhammad Muhammad, Hasan tuh Hasan, Husain tuh Husain. Aduh. Terus jadi supaya anaknya jadi hafidh, jadi hafidh. Pak Ustaz. Lo hafidh itu apa tuh Mbak? Pak Ustaz hafidh itu apa? Gak tahu katanya hafidh itu apa. Nggak tahu hafidh itu apa. Ya apa orang tua ini? Anaknya diantarkan ke pondok supaya jadi hafidh, dia sendiri nggak ngerti hafidh itu apa. Bes, ono sing kayak gitu. Ada yang macam begitu. Ada yang macam begini. Ya begitu datang itu supaya apa? Supaya jadi orang pintar Pak Ustaz. Orang pintar. Seingat saya di kampung saya orang pintar itu yang tukang doa-doa itu. Kalau ada yang kesurupan, bawa aja sama orang pintar gitu. Orang pintar itu biasanya kalau Jawa yang begitu-begitu. Maksud saya itu begini Bapak Ibu. Ada yang hakiki yang perlu kita pertanyakan. Coba tanya anak-anak. Cita-citamu apa? Polisi. Cita-citamu apa? Dokter. Cita-citamu apa? Tentara. Macam-macam kan? Kalau mereka masih jawab begitu, biarin aja. Nanti besok-besok tanya lagi, nak cita-citamu apa? Polisi. Cita-citamu apa? Dokter, biarin aja. Tapi setelah 1 semester tanya lagi, nak cita-citamu apa? Sampai nanti berubah, cita-citanya berubah jawabannya. Ini berlaku juga buat ibu. Hanya sama istri, mem, rumah tangga jeung abah teh hayang naon? Hayang boga imah, hayang naon deui? Hayang gaduh mobil, hayang naon deui? Hayang dipangyandungkeun, hayang gaduh apa? Biasalah keinginan dia sampaikan. Biarin aja Bu. Tapi besok-besok tanya lagi, kamu rumah tangga sama aku sebetulnya ngelihat apanya? Makin hari aku makin tua, yang dulu langsing sekarang sudah gendutan, ya gagahnya sudah hilang, cerdasnya sudah hilang, gantengnya sudah mulai hilang, rambut hitam ombak banyu sekarang sudah mulai berubah. Kamu nyari apa dari aku? Istri juga boleh bilang gitu sama suami, ya Mas, nyari apa sih kamu rumah tangga sama aku? Rambutku yang dulu keriting, rambutku yang dulu ikal kini sudah berubah. Rambutku yang ombak banyu kini sudah rebonding, lempeng-lempeng kayak tiang listrik. Apa yang kau harap? Dulu ketika awal rumah tangga kita masih bau Hermes, kita masih bau Eternity. Sekarang masing-masing dari kita setelah 30 tahun rumah tangga, kita udah bau Remason, udah bau Remason, punya anak bau minyak telur. Kau ingat ketika kita awal rumah tangga dulu, ya pada saat kita masih punya anak satu, begitu guling jatuh, kita pikir anak kita yang jatuh, dua-dua kita terbangun, dan ternyata yang jatuh adalah guling. Tapi setelah 25 tahun, 27 tahun kita berumah tangga, anak jatuh, kita anggap guling. Jadi sebetulnya apa yang kau harapkan dari rumah tangga ini? Tanya aja. Suatu hari nanti istri akan bilang begini, bah, dipikir-pikir kumama, abah kasepna toseep, gagahna toseep, artosna toseep, yang tersisa tinggal utangnya. Maka daripada berharap itu ia dari abah, mending rumah tangga diniatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan asup ke surga. Paham ya? Mudah-mudahan masuk surga. Saya itu hampir selalu saya sempatkan bertanya kepada jemaah pengajian maupun kepada santri, kadang kepada tetangga, kadang kepada teman, kadang kepada wali murid, pengen apa? Dari semua yang saya tanya, 1-2 jawabannya mulai benar, pengen surga. Jawabannya begitu. 1-2 ada yang lebih ideal, gak dapat surga juga gak apa-apa Pak Ustaz, yang penting dapat Allah. Ibu, bapak sudah berada di jalan yang benar, menyekolahkan anak di sekolah Islam, memasukkan anak ke bait Qur'ani. Yang kita dapatkan tidak sekedar soleh, insya Allah. Yang kita dapatkan tidak sekedar berbakti. Ibu-ibu ustadz, bapak-bapak ibu-ibu ustadzah, bapak-bapak ustadz, mohon maaf,
insya Allah kalau gaji mah pasti, dan SPP-nya juga murah, gajinya juga pasti, nggak gede-gede banget, pasti, ya pasti. Makanya yang pulang mudik, mudah-mudahan yang bawa salak kirim salak buat ibu ustazah, buat bapak ustaz, ya, yang bawa melon, bawain melon ke sekolah. Maksud saya tidak akan mendapatkan sekedar gaji. Ibu ustaz, bapak ustazah akan dapat lebih daripada itu. Akan dapat ridho kami, akan dapat doa-doa kami, akan dapat doa daripada anak-anak kami. Bila Buya bikin yayasan ini dari awal, nanti penutupan dan bubar yayasannya hari Jumat pagi, di mana sorenya kiamat, gitu Buya ya. Yayasan ini berdiri tahun 2008, bubar entah tahun berapa. Yang jelas bubarnya Kamis sore, Jumat paginya kiamat, matahari terbit dari arah sebelah barat. Kalau selama itu perjalanan baik Qurani, nggak usah banyak-banyak, satu orang murid saja masuk surga. Nggak usah banyak-banyak, satu orang murid saja masuk surga. Ketika dia akan masuk surga, kemudian dia ditanya sama Allah, di mana ST kamu, di mana ST-mu, di mana SMP-mu, di mana SMA-mu, bagaimana SPP-mu, dan lain sebagainya. Begitu nama bait Quran dia sebutkan, saya pernah sekolah di bait Quran, maka Buya sukses bikin yayasan ini. Takbir. Umi sukses didik anak-anak ini. Takbir. Ibu-ibu yang melahirkan anaknya sukses, karena seluruh keluarga bait Quran akan dapat syafaat dari anak ini. Tapi kalau lihat modelnya sih kayaknya semuanya masuk surga Buya, dan kayaknya yang duduk sebelah sini bakal duluan masuknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makannya? Jangan dibuang sembarangan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dedi Ahmad Syaihu atas sambutan dan ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.